wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Mulyani, asal instansi SMA N1 Simpang Triti, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Dalam hal ini, saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan menjadi mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Baiklah, semoga kegiatan kita hari ini lancar, karena kita sebagai umat manusia memang harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan segala hal. Yang tidak hadir hari ini ada siapa? Paling tadi yang sakit ya? Paling sakit? Paling tadi yang sakit. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kita sehat selalu supaya kita bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem ya. Bukunya semua buku biologi dikeluarkan. Bukunya, penanya untuk kegiatan belajar pakai pena, buku, dan sebagainya. Semua ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa kemarin? Ekosistem. Apa kemarin ekosistem? Oke, baik. Jadi ekosistem kemarin adalah hubungan timbal balik antar ekosistem, di mana ekosistem tersebut terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Kita sebagai manusia termasuk komponen biotik, dan abiotiknya adalah lingkungan. Disitulah terjadi hubungan timbal balik. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Oke, tahu tepuk semangat kan? Oke, ibu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ulangi. Kayaknya belum hafal ya. Oke, kita ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Baik, semoga kita semangat untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita. Baik. Dalam ekosistem, di sini kita tentunya ada hubungan timbal balik. Apa sih kita hari ini? Mengapa keseimbangan ekosistem harus dijaga? Kenapa? Kenapa keseimbangan ekosistem harus dijaga? Harus dijaga, kenapa? Kira-kira kenapa? Jadi sekarang ekosistem kita dalam keadaan seimbang. Nah, kalau dalam keadaan seimbang artinya kita dalam keadaan baik-baik saja, di mana hubungan timbal balik antar ekosistem terjadi keseimbangan, makanya kita tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Jadi itulah mengapa keseimbangan ekosistem harus dijaga. Baik.
Motivasi kita untuk hari ini. Air adalah sumber daya alam kita yang paling berharga dan saling terkait. Ini menopang semua ekosistem, komunitas, dan ekonomi dari daerah aliran sungai tempat hingga laut. Sangat penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan lingkungan tempat kita tinggal dan bekerja. Sederhananya, air adalah kehidupan. Baik, jadi air adalah kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Bagaimana coba kalau kita tidak ada air? Enggak minum saja lah hari ini. Bagaimana yang terjadi? Bisa saja kita mengalami kematian. Tidak ketemu air hari ini. Dehidrasi dikatakan. Jadi sederhananya air adalah kehidupan. Itu motivasi kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, harapan Ibu, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Terus yang kedua, kalian bisa menyampaikan ide atau gagasan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Jadi harapan Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Dan kalian bisa mengeluarkan ide gagasan untuk mengatasi permasalahan jika terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Itu ya. Manfaat pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya nanti setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor ekosistem, kita bisa menjaga supaya keseimbangan ekosistem bisa terjaga. Baik, ini tentang materi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat yang pertama faktor alami. Berarti faktor alami, faktor yang terjadi secara alami, secara alam, bukan karena ulah manusia. Nanti ada contohnya. Yang kedua, faktor manusia. Ini karena ulah tangan manusia. Bisa saja karena manusia membangun pabrik, limbahnya kemana-mana, nah itu merupakan faktor manusia. Terus, ini merupakan contoh faktor penyebabnya. Ini akibat manusia. Ada emisi kendaraan. Semuanya tadi berkendaraan kan ke sekolah? Ya, ada yang naik mobil, ada yang nikah nih, anak-anak saya. Naik mobil, naik motor, dilihat kawan di belakang itu ada nggak yang keasupan akibat emisi kendaraan kita. Itu merupakan faktor akibat manusia, asap kendaraan. Terus ada pembakaran sampah. Jadi membakar sampah sembarangan, bukan pada tempatnya juga bisa mempengaruhi lingkungan atau keseimbangan ekosistem. Terus kegiatan industri. Siapa yang membuka industri? Manusia. Berarti ini adalah akibat manusia. Terus ada faktor alami seperti bencana alam, banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. Itu merupakan faktor alami. Banjir bukan karena kita kan? Bukan, terjadi alami saja. Kalau memang bukan karena sampah yang dibuang sembarangan, kalau menjadi banjir berarti itu secara alami. Terus di sini ada keseimbangan ekosistem tadi terganggu oleh faktor alami dan faktor manusia. Baik, sebagai manusia, mari kita menjaga lingkungan. Seberapa penting sih lingkungan untuk kehidupan manusia? Sangat penting. Tanpa lingkungan, apa yang terjadi? Kalau lingkungan kita tidak seimbang dalam ekosistem, apa yang terjadi? Tidak ada keseimbangan dalam kehidupan karena kita saling ketergantungan antara komponen ekosistem. Baik, di sini kita ada video. Kita lihat masalah lingkungan yang terjadi.
Baik, di sini ada barcode yang bisa kalian scan untuk masalah keseimbangan ekosistem. Silakan di scan. Selain itu, harga cukup tinggi masing-masing kecamatan Jenangan dan kecamatan Sibat. Sedangkan tujuan penyebaran ikan selain itu, dinas perikanan dan pemerintah desa membuat cara dibuka sebab bisa menggunakan ikan yang masih berulang. Baik, silakan di scan di HP-nya. Kalau yang tidak bisa scan nanti bisa perhatikan video di depan. Dengan adanya ini di Kaligaluh di Desa Bujo ini, kami berharap bisa menjaga lingkungan untuk kelanjutan ikan yang ada di Sungai Galuh ini tidak kurang, sehingga bisa penangkapan. Insya Allah ini akan bertahan untuk tahun ini mungkin di Desa Bujo dulu, dan untuk tahun yang akan datang mungkin kita bisa pindah ke desa-desa yang lain. Sementara anggota komisi DPRD menyampaikan penyebaran ikan ini bisa masyarakat asalkan menggunakan dengan cara yang benar. Bahkan pihaknya merencanakan mengagendakan penyebaran ikan di sungai yang ada di desa-desa lainnya. Dari Purwokerto, Sumarno, KDBB. Baik, dari video tadi apa yang bisa kalian ambil untuk permasalahannya? Cara mengatasi? Baik, itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakseimbangan ekosistem. Baik, ada video kedua. Di situ ada barcode juga, silakan scan. Di situ merupakan penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Silakan scan dilihat. Baik, itu tadi merupakan video penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Ada berapa macam tadi pada video yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem? Ada 7. Jadi di situ ada 7 permasalahan yang menyebab ketidakseimbangan ekosistem. Apa saja? Pencemaran sungai, terus kerusakan hutan, terus yang ketiga banjir, yang keempat pencemaran udara, yang kelima penurunan keanekaragaman hayati, yang keenam sampah yang menumpuk, yang ketujuh oke, jadi ada banyak permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Salah satu cara kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem tadi pada video pertama yaitu dengan menyebarkan benih ikan di sungai. Pada video yang kita tonton pertama tadi itu merupakan salah satu untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Baik, mungkin itu saja sekilas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem. Nanti kita ada LKPD. Sebelum melakukan LKPD kita ada case breaking dulu. Case breakingnya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kalau ibu bilang tepuk pagi ya, tepuk siang, tepuknya tetap 2 kali. Kalau tepuk malam tetap 2 kali, tapi nggak ada bunyinya. Kan malam pada tidur semua. Nah, kalau paginya semangat, siangnya semangat. Kalau tepuk malam tetap ditepuk, tapi nggak ada bunyinya. Nah, karena semua kalau malam pada diam dan tertidur, jadi tepuknya nggak ada bunyinya. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada tuh? Oke, jadi konsentrasi ya. Jadi kalau tepuk malam tidak ada bunyinya, tapi tangannya tetap ditepuk. Karena sudah konsentrasi, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semoga konsentrasi kita bangkit kembali ya, karena kita sudah melakukan refleks untuk saraf-saraf otot kita. Baik, di sini Ibu ada LKPD. Baik, pada LKPD di situ seperti dari awal tadi ada bentuk jangkar step untuk bahan menjawab LKPD. Sebelum menjawab LKPD, terlebih dahulu bacalah petunjuk LKPD. Di situ telah dituliskan, duduklah secara berkelompok, sudah berkelompok ya, berkelompok, terus bacalah setiap instruksi dengan teliti. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang LKPD. Tanyakan pada guru apabila terdapat hal yang belum dimengerti. Terus setelah nanti jawaban LKPD lengkap, beberapa kelompok presentasi di depan. Ketika kelompok presentasi, yang tidak presentasi memperhatikan, memberi tanggapan ataupun mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang dipahami. Silakan diisi. Di situ ada kelas, nama kelompok, anggota kalian, hari dan tanggal, terus waktu pengerjaannya 20 menit. Harapannya di situ setelah kalian melakukan LKPD, kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Terus bisa menyampaikan ide atau gagasan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Baik, silakan dikerjakan. Bahannya tadi seperti yang Ibu jelaskan sudah ada ya, seperti faktor-faktor, seperti faktor alami dan faktor penyebabnya manusia. Jika ada yang kurang mengerti bisa langsung tanyakan. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah siap presentasi, kelompok yang presentasi sudah mengatur siapa moderatornya, bagian presentasinya, dan bagian yang menjawab jika ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang selesai? Kelompok 2 yang mau buat? Charles ya? Charles. Kelompok 2, Charles. Kelompok 2 siapa? Tidak Elsa. Ini kelompok 4, 5. Baik, baik.
Baik, jadi kelompok yang presentasi ini ada teman kalian. Nanti bagi yang tidak presentasi silakan menanggapi atau bertanya. Baik, kelompok berapa yang maju? Kelompok 3. Baik, teman kalian yang maju kelompok 3 nanti yang tidak presentasi silakan menanggapi dan jika ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, tadi kan kelompok kali ada yang menyebutkan bahwa suhu juga merupakan faktor. Nah, menurut kalian sendiri apa sih tanggapan kalian tentang keterkaitan faktor-faktor seperti salah satunya suhu dalam ekosistem ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk penyampaian materinya akan disampaikan oleh Adida. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kalian perbedaan antara ekosistem dengan lingkungan hidup itu apa? Presentasinya kurang sempurna karena yang sempurna adalah kita yang pernah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan faktor yang mempengaruhi kita dengan adanya tadi kalian bisa mengeluarkan ide atau gagasan kalian mengenai solusi dari permasalahan yang timbul akibat ketidakseimbangan ekosistem. Baik, untuk presentasi kita hari ini boleh kita tepuk tangan untuk semangat diri sendiri. Jadi dari mempelajari tentang faktor-faktor ekosistem tadi, kita jadi tahu apa penyebab dari ketidakseimbangan ekosistem, bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem, dan kita juga tahu kapan ekosistem dikatakan seimbang. Baik. Di sini ada kesimpulan. Jadi setelah mempelajari tentang materi kita hari ini, Ibu minta ada salah satu teman kalian yang menyimpulkan. Silakan, siapa yang menyimpulkan? Ya. Baik, saya ingin menyimpulkan untuk materi yang kita dapatkan hari ini yaitu mengenai faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Yang pertama kita dapat mengetahui apa saja faktor penyebabnya yang ada dua, yang pertama alami dan manusia. Kemudian kita bisa mengetahui juga cara-cara untuk melakukan pencegahan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Dan kita juga bisa tahu bagaimana kondisi yang dikatakan ekosistem seimbang. Sekian, terima kasih. Jadi dengan mempelajari pembelajaran tentang ekosistem hari ini, kata teman kalian kita bisa mengetahui apa yang menjadi faktor ketidakseimbangan ekosistem. Kita bisa menjaga supaya seimbang dan kita juga tahu kapan dikatakan ekosistem itu seimbang. Baiklah, tadi kita sudah melakukan evaluasi dengan pilihan ganda. Semoga nanti hasilnya ada peningkatan karena pembelajaran kita hari ini tujuannya supaya kita bisa menganalisis tentang materi
materi yang kita pelajari hari ini. Baiklah, setelah evaluasi kita ada refleksi. Refleksi ini maksudnya refleksi tentang pembelajaran kita hari ini, apa yang kita dapat. Ibu minta salah satu dari kalian bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang mewakili untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita dapat merefleksikan dengan pembelajaran hari ini. Kita memahami faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, kita bisa tahu cara menjaga ekosistem supaya seimbang. Dan yang ketiga, kita bisa tahu kapan ekosistem dikatakan seimbang. Oke, jadi kata teman kalian, refleksi kita hari ini kita bisa mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Terus kita juga bisa tahu bagaimana cara menjaga supaya ekosistem seimbang, dan kita juga tahu kapan ekosistem dikatakan seimbang. Baik, terima kasih untuk kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada pantun ya hari ini. Nanti bilang cakep kalau sepatu. Bila bicara jangan ngelantur, apalagi saat bermain catur. Jangan lelah belajar teratur, siapa tahu esok jadi direktur. Oke, terima kasih untuk pembelajaran ini. Silakan bagi yang mau jelas.